Halo teman-teman, perkenalkan saya Lydia Adelgunda S. Boas, NPM 52170024, semester 6 Prodi Kimia Universitas Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal kimia membran dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Jurnal yang saya rujuk yaitu Ultrafiltration of Natural Organic Matter from Water by Vertical Alginate Carbon Nanotube Membrane, yang artinya ultrafiltrasi bahan organik alami dari air oleh membran karbon nanotube yang disejajarkan secara vertikal. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Baik teman-teman, bahan organik alami atau NOMS merupakan salah satu zat yang bermasalah di lingkungan dan kesehatan. Saat ini, berbagai efek langsung dan tidak langsung dipahami secara baik. NOMS sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal reaktivitas, struktur, dan mereka masuk dalam badan air dalam berbagai sumber alami dan buatan manusia. Nah, NOM ini dibuat dari dua fraksi, fraksi hidrofobik dan yang kedua yaitu fraksi hidrofilik. Nah, untuk fraksi hidrofobik memiliki potensi pembentukan trihalometanes atau THMS dan komponennya adalah asam humat dan asam fosfat. Sedangkan untuk fraksi hidrofilik memiliki kompetensi pembentukan asam haloasetit HAA dan komponennya adalah protein, asam amino, dan karbohidrat. Nah, pada fraksi hidrofobik memiliki efek yang sangat besar pada pembentukan produk sampingan disinfeksi berbahaya atau DBP. Baik teman-teman, melihat hal ini, maka peneliti menerapkan sebuah metode untuk mitigasi NOM ini, di mana metode yang digunakan yaitu koagulasi kimia, presipitasi, pertukaran ion, proses membran, elektrokoagulasi, oksida lanjutan, dan adsorpsi. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu proses membran. Metode ini digunakan karena kehadiran NOM memiliki masalah lain seperti efek negatif pada kualitas air dan proses pengolahan, meningkatkan permintaan koagulan dan disinfektan, pertumbuhan biologis dalam jaringan distribusi, penguraian bahan organik dalam jaringan, dan menciptakan lapisan berlendir pada pipa dan mempengaruhi kinerja membran dalam pemurnian air. Baik teman-teman, kembali pada metode. Di sini metode yang digunakan yaitu proses membran. Karena proses membran menarik karena tidak ada perubahan dalam struktur polutan, tidak ada penambahan zat antara terhadap air, tidak ada efek lingkungan yang merugikan, tidak perlu bahan kimia dan navigasi yang mudah. Namun, hambatan utama yang terkait dengan membran, masalah konsumsi energi dan pengotor. Oleh karena itu, para peneliti sedang berusaha mengubah struktur membran polimer konvensional atau mengembangkan membran baru dengan permeabilitas yang tinggi dan penolakan polutan yang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini, karbon nanotube atau CNTS dipertimbangkan untuk sintesis membran dikarenakan sifatnya yang luar biasa, struktur tabungnya berpori, kemampuan adsorpsi yang tinggi, mempunyai kepadatan nanotube yang tinggi, luas permukaannya yang tinggi, serta kemurnian yang tinggi. Nah, membran ini dibuat melalui susunan CNT yang tumbuh dan dikenal sebagai membran karbon nanotube atau VACNT yang selaras secara vertikal. Jadi, di sini tujuan peneliti yaitu untuk mensintesis dan mengkarakterisasi membran VACNT melalui teknik anodik aluminium oksida AAO
dan menyelidiki penolakan NOM dari air. Selanjutnya masuk pada material dan metode. Yang pertama yaitu pengaturan eksperimental membran. Dapat kita lihat pada gambar 1, yaitu skema sederhana dari unit pengaturan eksperimental, di mana pada nomor 1 itu merupakan pengukur aliran, nomor 2 adalah pompa tekanan rendah, nomor 3 adalah pengukur, nomor 4 modul membran, nomor 5 jalur resirkulasi atau memotong, nomor 6 saluran konsentrasi, nomor 7 tangki umpan, dan yang nomor 8 adalah sirkuit pendingin. Selanjutnya masuk pada sintesis, persiapan, dan karakterisasi membran. Baik teman-teman, membran fabrikasi disintesis melalui metode anodik aluminium oksida atau AAO, di mana terdiri dari dua, yaitu proses anodisasi dan proses pertumbuhan CNTS dalam berpori AAO. Baik aluminium foil 300 mikrometer dipotong kecil persegi panjang, kemudian disonikasi dalam larutan aseton. Setelah itu dibilas dengan air suling ganda, kemudian dikeringkan dalam suhu kamar dan didapatkan plat-plat aluminium yang selanjutnya akan dielektropolis dalam larutan campuran etanol dan asam perklorat 60% di bawah tegangan konstan 20 volt selama 2 menit dan didapatkan hasil. Selanjutnya pada proses anodisasi menggunakan asam oksalat 0,3 m sebagai larutan elektrolit. Proses ini dilakukan pemisahan lapisan oksida dengan menggunakan campuran asam fosfat berat 6% dan asam kromat beratnya 1,8% selama 2 jam pada 65 derajat Celcius. Selanjutnya masuk pada karakterisasi membran, di mana menggunakan spektroskopi Raman, VSEM, sudut kontak, dan BET. Mikroskop elektron pemindaian emisi lapangan atau VSEM digunakan untuk mengkarakterisasi keseragaman dan morfologi AAO membran CNT. Luas permukaan spesifik AAO CNT ditentukan menggunakan Browner-Emmet metode Tiller oleh ASAP 2010. Spektrum Raman digunakan untuk mengamati keseragaman struktur grafit dari CNT yang tumbuh di membran menggunakan spektrometer Raman. Nah, sudut kontak sebagai faktor penting dalam karakterisasi membran diukur oleh penganalisa sudut kontak menggunakan teknik drop cecil. Selanjutnya masuk pada solusi dan pengukuran analitik. Di sini digunakan asam huma tingkat laboratorium sebagai model NOM untuk mengevaluasi kinerja dan mekanisme penghilangan oleh membran VaCNT AAO yang disintesis. Selanjutnya, sejumlah bubuk HA dilarutkan dalam air suling dan pH disesuaikan sekitar 7 untuk semua percobaan. Konsentrasi HA dilaporkan sebagai istilah TOC sebagai ukuran pengganti menggunakan TOC analyzer. Untuk keperluan ini, sampel yang berbeda atau pakan menyerap dan berkonsentrasi diambil pada waktu interval yang ditentukan, kemudian dianalisis untuk konsentrasi TOC. Secara umum, dalam proses membran, bahan dapat dihilangkan dari air dengan mekanisme adsorpsi dan atau tolakan. Bagian dari zat terlarut yang teradsorpsi pada permukaan membran adalah sangat penting dalam analisis folding dan flux. Selanjutnya masuk pada hasil dan diskusi. Yang pertama yaitu karakterisasi membran. Dapat kita lihat pada gambar A dan B, yaitu gambar VSEM membran AAO CNT. Gambar A merupakan bagian melintang dari membran dan B merupakan luas permukaan membran. Nah, pada gambar 2A menggambarkan arah rongga dan CNT tumbuh di lubang. Proses anodisasi dan kondisi operasi atau tegangan
konsentrasi elektrolit dan waktu secara efektif mempengaruhi sifat larutan. Bentuk lurus dari saluran menunjukkan pemesanan CNT dengan baik pada membran fabrikasi ini. Gambar 2B menunjukkan pori-pori membran yang disintesis atau titik gelap. Dari analisis gambar VSEM menggunakan image analyzer, distribusi, pengaturan pori yang sangat seragam, dan ukuran porinya yang hampir seragam. Seperti terlihat pada gambar 2B, permukaan membran terlihat tidak rata, di mana menerapkan tegangan rendah untuk sintesis AAO biasanya menghasilkan ukuran pori yang lebih rendah dan kepadatan pori yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tegangan rendah karena ruang yang lebih tinggi di antara pori-pori sehingga permukaannya lebih kasar. Baik, selanjutnya yaitu gambar 3 spektrum Raman untuk membran AAO CNT. Dapat kita lihat bahwa terdapat dua puncak yang kuat muncul dalam spektrum Raman. Puncak pertama sekitar 1351 cm-1 dan puncak berikutnya adalah sekitar 1602 cm-1. Dari pergeseran puncak spektrum Raman, rasio intensitasnya adalah sekitar 1 yang menunjukkan struktur CNT yang baik dan terbentuk dalam AAO berpori dan bebas dari karbon amorf yang konsisten dengan penelitian lain. Dibandingkan dengan CNT yang ditanam dengan metode lain, umumnya tumbuh pada inti logam sebagai katalisator pertumbuhan CNT tempat. Selanjutnya untuk analisis permeasi dapat kita lihat pada tabel, yaitu tabel 1 karakteristik membran VACNT dibandingkan dengan pekerjaan terkait lainnya. Dapat kita lihat bahwa CNT secara intrinsik memiliki sifat hidrofobik. Telah terungkap bahwa membran yang dibuat oleh VACNT yang tidak dimodifikasi atau tidak difungsikan memiliki sudut kontak dekat dan hidrofobik. Permeabilitas air murni untuk membran VACNT adalah 3600 kurang lebih 100 liter per M2H, dan nilai ini beberapa kali lipat dibandingkan membran UF konvensional untuk proses air. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme penghapusan atau TOC. Berikut ini adalah gambar 4 sudut kontak untuk permukaan membran AAO CN. Baik, selanjutnya kita dapat lihat bahwa gambar 5 merupakan kecenderungan konsentrasi TOC dan permeat dan flux dalam operasi lintas aliran untuk TOC 5 kurang lebih 0,3 mg per L dengan pH 7 pada temperatur 1 bar. Selanjutnya yaitu analisis mekanisme pengotoran. Dan kita lihat pada gambar 6 merupakan penurunan flux dan tren penolakan TOC dalam filtrasi buntu HA pada temperatur TMP 1 bar dan TOC awal 5 kurang lebih 0,35 mg per L dan pH-nya 7 plus kurang lebih 0,2. Pada gambar 6 ini sekitar 80% penurunan terjadi pada 10 menit pertama filtrasi dan setelah 20 menit berkurang hingga 90% yang berbeda dari apa yang pernah terlihat dalam mode crossflow. Peningkatan HA dalam larutan curah karena akumulasi dalam filtrasi jalan buntu menghasilkan pemblokiran pori-pori yang cepat dan penurunan flux yang cepat. Secara umum, 90% penurunan flux terjadi pada 57 menit filtrasi pada operasi crossflow, sementara untuk presentasi pengurangan flux ini terjadi setelah 15 menit filtrasi untuk mode buntu. Selanjutnya yaitu gambar 7 analisis pengotor untuk filtrasi HA, di mana pada gambar ini
Mekanisme pengotoran membran dapat dinyatakan dengan penyempitan pori dan atau hukum penyaringan pemblokiran standar yang didefinisikan sebagai pengurangan luas penampang pori-pori membran karena adsorpsi HA. Nah, ukuran polutan yang cukup kecil yang menembus ke dalam membran dan afinitas adsorpsi polutan terhadap bahan membran telah dianggap sebagai faktor utama untuk fenomena penyempitan pori. Jadi, kesimpulannya yaitu meskipun sudut kontak yang tinggi dan properti hidrofobik yang tinggi dari membran CNT-AAO yang dibuat, fluks air murni jauh lebih tinggi daripada jenis umum membran polimer. Karena afinitas yang tinggi, membran cepat menyerap HA dan akibat penurunan fluks cepat terjadi karena penyempitan pori internal sebagai mekanisme pengotor dominan. Penting untuk dicatat bahwa tantangan yang terkait dengan membran buatan sekarang adalah kerapuhannya. Ini merupakan hambatan kritis untuk aplikasi area permukaan yang lebih besar dan tekanan yang digerakkan tinggi untuk aplikasi kota dan industri. Namun, penerapannya untuk beberapa keperluan laboratorium mungkin bermanfaat untuk menyerap beberapa bahan dan karakteristik yang sama dengan HA. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.